Cerita dimulai dengan menunjukkan sekelompok penculik yang disebut geng Rao, yang sedang mengumpulkan sejumlah wanita hasil penculikan untuk dijual di pasar gelap. Markas mereka telah diketahui oleh seorang polisi bernama Samsul, yang segera menangkap para penculik itu. Namun, setelah penangkapan itu, Samsul menerima panggilan video yang menunjukkan bahwa putrinya kini tengah diculik oleh pimpinan geng tersebut. Situasi ini membuatnya panik dan langsung meminta kepada pemimpin geng Rao, Bablo, agar segera membebaskan putrinya. Bablo lantas menanyakan siapa yang memberitahu Samsul tentang lokasi mereka. Samsul menunjukkan sebuah pesan suara yang menyatakan bahwa geng Rao telah menyembunyikan 40 gadis hilang di tempat pendingin yang disebut Alafuza. Mendengar informasi itu, Bablo memberi waktu 2 minggu kepada Samsul untuk menemukan informannya, dengan janji untuk mengembalikan putrinya. Cerita ini kemudian berfokus pada seorang ayah bernama John, yang sedang memperbaiki motornya yang mogok saat hendak mengantar putrinya, Kusi, ke sekolah. Ketika ia sedang memperbaiki motor, tiba-tiba sebuah mobil melintas dan menginjak genangan air di depan Kusi, yang membuatnya marah karena terkena cipratan air. Kusi pun langsung mengejar mobil itu. Setelah berhasil menghentikan mobil tersebut, John yang awalnya terlihat percaya diri, kini menjadi gentar ketika melihat sosok pengemudi mobil yang menyeramkan. Hal ini membuat Kusi sedikit kesal karena ayahnya tidak memberikan pelajaran kepada pengemudi tersebut. Sesampainya di sekolah, Kusi datang terlambat lagi, dan saat hendak masuk ke kelas, ia dihampiri oleh guru bernama Bu Taraf yang langsung menanyakan alasannya. Kusi pun menceritakan kejadian dari awal hingga akhir, namun membuat Bu Taraf merasa bosan dan akhirnya mengizinkannya masuk. Keesokan harinya, Kusi kembali terlambat ke sekolah, dan kemarahan Bu Taraf semakin meningkat. Ia mengatakan bahwa jika terus terlambat seperti ini, ia mungkin akan memerlukan 3 tahun untuk menyelesaikan kelas 1. Kusi kemudian pergi dari ayahnya menuju kelas, dan setibanya di sana, ia menjelaskan penyebab keterlambatannya, yang membuat Bu Taraf merasa kesal dan langsung menyuruhnya masuk. Pada malam harinya, terlihat Bablo sedang membawa seorang gadis yang baru saja diculik. Namun, saat ia berhenti untuk buang air kecil, gadis itu tiba-tiba melarikan diri. Hari berikutnya, bukan hanya terlambat saat mengantar Kusi ke sekolah, John juga terlambat menjemputnya pulang. Setibanya di sekolah, ia melihat anaknya terluka karena dipukul oleh orang lain. Ia berusaha mengajarkan Kusi untuk memberi pelajaran kepada orang yang telah berbuat jahat padanya. Karena kejadian sebelumnya, Kusi kini dan ayahnya diminta untuk bertemu di dekat gereja. Yang di sana John mendapatkan hinaan dari guru Taraf karena dia berpendapat bahwa John telah mengajarkan anaknya untuk melakukan kekerasan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba mobil Bablo menabrak ban John, yang menyebabkan Kusi marah dan langsung menghujani Bablo dengan cercaan. Saat itu juga, John meminta maaf kepada Bablo karena tingkah laku anaknya yang kurang sopan kepadanya. Kemudian, saat John dan Dara hendak pergi, guru Taraf meminta tumpangan untuk diantarkan ke suatu tempat, yang tidak bisa ditolak oleh John, sehingga ia mengikuti keinginan guru Taraf. Setelah tiba di lokasi tujuan, Taraf segera membuka pintu belakang mobil dan membawa seorang wanita yang ia temui saat melarikan diri dari Bablo ke kantor polisi. Hal ini langsung membuat wajah John terlihat cemas, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Melihat anaknya masuk ke dalam kantor polisi, John terburu-buru ikut masuk. Sesampainya di dalam, ia memarahi guru Taraf karena membawa Kusi ke sana. Namun, ketika ia hendak pergi, tiba-tiba Samsul bertanya kepadanya. Karena wajah John tampak akrab, John pun segera menjelaskan bahwa ia tidak mengenal Samsul sama sekali. Malam harinya, Samsul yang masih berkolaborasi dengan Bablo, memberitahu Bablo bahwa ia telah membawa gadis yang diinginkannya. Ia juga mengungkapkan bahwa ada seseorang yang telah melaporkan tindakan mereka. Di sisi lain, setelah John menidurkan anaknya, ia diserang sekelompok geng Rao yang langsung menghabisinya karena menduga bahwa John adalah orang yang melaporkan markas mereka. Sementara itu, Samsul pergi ke markas geng Rao untuk menukarkan gadis yang diinginkan Bablo dengan putrinya. Setelah berhasil membawa putrinya, Samsul dengan berani menembak salah satu anggota geng itu.
Ia kini menyadari bahwa John adalah Satya, seorang polisi legendaris yang ditakuti oleh banyak mafia, dan pasti tidak akan membiarkan geng Rao bebas. Dan benar saja, saat John menerima ancaman bahwa putrinya akan diambil, ia mendadak berubah dan menghabisi geng Rao dengan brutal. Saat si atasan yang menyaksikan John mengamuk menyadari bahwa itu adalah Satya. Di sisi lain, Taraf yang ingin tahu tentang identitas asli John berusaha mencarinya di internet menggunakan fotonya, dan ketika hasil pencarian muncul, ia sangat terkejut mengetahui bahwa John sebenarnya adalah Satya. Untuk membuktikan semuanya, ia datang ke toko roti milik John dan melihat bahwa pria itu telah menghabisi seluruh geng Rao. Setelah menghabisi semua anggota geng Rao, John bersama kerabatnya yang bernama Zaki membuang beberapa mayat ke sungai. Di saat itu, John menyadari ada satu mayat yang hilang dan mereka segera pergi mencarinya. Di tempat lain, terlihat Taraf yang mengangkut Bablo di dalam mobil. Ternyata, Taraf sebenarnya adalah seorang polisi bernama Adira yang menyamar sebagai guru untuk melakukan penyelidikan terhadap geng Rao, dan ia menyimpan sebuah kamera yang disembunyikan di dalam mainan anak-anak dalam tas yang dimiliki oleh anak-anak geng tersebut. Keesokan harinya, Samsul menginformasikan bahwa polisi telah berhasil menyelamatkan 45 gadis yang diculik oleh geng Rao serta menangkap Bablo, yang merupakan orang dekat Rao. Di lokasi lain, saat Taraf mengunjungi toko roti milik John, Zaki langsung menolak kehadirannya karena ia kini mengetahui identitas Taraf sebagai seorang polisi. Meskipun demikian, Taraf terus meyakinkan Zaki bahwa ia sangat peduli terhadap John dan Kusi, sehingga ia meminta untuk menceritakan semua yang terjadi dari awal. Selanjutnya, cerita membawa kita 6 tahun ke belakang ketika Satya, yang sekarang lebih dikenal sebagai John, masih terlihat muda. Ia berani menegur sekelompok preman yang mabuk di dalam kelas, yang mengganggu proses belajar anak-anak di sana. Perlu dicatat bahwa semua pengganggu dan penjahat di kota itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Di tempat lain, seorang bos mafia yang bergerak di perdagangan perempuan bernama Nanaji tengah menghabisi salah satu anak buahnya karena telah merusak seorang gadis yang seharusnya diantarkan kepada pelanggan, yang jelas dapat merusak reputasinya. Setelah menghabisi anak buahnya, ia duduk dan memberitahu tukang cukurnya bahwa putri dari tukang cukur itu telah dirusak oleh anak buahnya. Mendengar informasi itu, ayahnya hanya bisa menangis, merasa tak berdaya. Singkat cerita, kini Satya sedang dalam proses perjodohan dengan seorang wanita yang cantik. Namun, mereka berdua merasa tidak cocok dan sepakat untuk menolak jodohan itu. Saat dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pengemis kecil yang meminta makanan karena kelaparan. Namun, seorang pria dewasa tiba-tiba datang dan memukul kepala anak tersebut dengan cincin. Tindakan itu membuat John marah, sehingga ia meminta ibunya untuk menunggunya sebentar. Merasa tidak terima melihat perlakuan kasar terhadap anak kecil, John langsung menyerang pria dewasa dan beberapa rekannya hingga mereka terluka parah. Di rumah sakit, seorang dokter cantik bernama Mira sedang merawat korban yang dipukuli oleh Satya. Setelah mengetahui bahwa mereka terluka akibat ulah polisi, Mira segera memanggil Satya dan memarahinya, menganggap Satya sewenang-wenang karena merasa berkuasa sebagai seorang polisi. Di sana, ketika ia menjelaskan alasan mengapa ia memukul orang dewasa tersebut, ia mengatakan bahwa orang-orang itu telah mempekerjakan dan menyiksa anak-anak semau mereka. Melihat pernyataan itu, tentu saja ia tidak bisa diam saja dan menyaksikan anak-anak diperlakukan seperti budak oleh orang dewasa. Saat ia berbicara, beberapa anak keluar dari ruangan dan langsung menanyakan tentang sekolah yang ditawarkan oleh Satya saat itu. Menyadari hal itu, Satya meminta temannya, Ram, untuk mengantarkan anak-anak menuju panti asuhan terlebih dahulu. Dengan sifat baik Satya, Mira yang awalnya sangat tegas kini menjadi lembut dan langsung mengajaknya bertemu setelah mengetahui bahwa Satya masih lajang. Pada malam hari, setelah Mira selesai bekerja, ia melihat Satya berada di bus yang sama, di mana mereka saling berbagi cerita mengenai pengalaman cinta masing-masing. Hal ini menumbuhkan sedikit rasa ketertarikan di antara keduanya.
Di tempat lain, seorang pria bernama Aswin, yang merupakan anak dari Nanaji, melaporkan kepada ayahnya bahwa beberapa orang tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Terutama saat ia memasuki tol dan disuruh membayar seperti orang lain. Tentu saja, hal ini membuat dirinya marah dan meminta ayahnya untuk menjadikannya Menteri Keuangan agar orang lain menghormatinya. Nanaji yang mendengar permintaan tersebut sama sekali tidak merasa marah, justru merasa bangga atas keinginan anaknya untuk menjadi Menteri Keuangan. Siang harinya, sebelum Satya berangkat kerja, ibunya tiba-tiba sudah berada di dalam mobil dan berniat nebeng untuk pergi ke rumah kerabat. Namun, Satya menolaknya dan menyuruh ibunya untuk naik bajai saja. "Maaf, Bu, ini mobil dinas, jadi tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi." Setelah berhasil membujuk ibunya untuk menggunakan bajai, ia pun langsung berpatroli dekat kosan wanita di mana ia tanpa sengaja melihat Mira keluar mengenakan sari yang membuat Satya terpesona dengan kecantikannya. Kemudian, ia menawarkan diri untuk mengantarkan Mira ke tujuan yang dituju. Ketika mereka tiba di tujuan, ia tidak sengaja bertemu ibunya yang sedang menggoda Mira dengan minuman, dan peluang itu langsung dimanfaatkan Mira untuk memperkenalkan diri. Melihat anaknya menyukai seseorang, ibunya langsung mengajak Mira ke rumah, sementara Satya merasa tidak nyaman karena takut ibunya tidak menyukai Mira. Dan itu memang benar, ketika ibunya mendekati Satya, ia diingatkan untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Mira. Singkat cerita, saat sampai di depan kosan Mira, Satya mencoba menjelaskan kepada Mira tentang sifat ibunya agar tidak beranggapan yang aneh-aneh. Mira yang melihat wajah ketakutan Satya pun segera menjelaskan bahwa ibunya sangat menyetujui hubungan mereka. Setelah mendengar fakta itu, ekspresi wajah Satya langsung berubah. Keesokan harinya, ketika Satya berada di kantornya, sepasang suami istri datang melapor bahwa putri mereka, Amba, telah hilang selama 3 hari. Mendengar laporan ini, Satya segera menuju sekolah Amba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saat sedang beristirahat, Ram menghampiri Satya dan menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Amba menaiki sebuah bus. Dengan sedikit petunjuk yang didapat, Satya dan Ram langsung mengikuti bus yang biasa digunakan Amba untuk pulang dari sekolah. Setibanya di halte bus pertama, Satya menunjukkan foto Amba kepada penjual di sana, dan si penjual mengenali Amba karena ia sering turun di tempatnya berjualan. Saat mereka berbincang, tiba-tiba seekor anjing hitam mulai menggonggong keras terhadap setiap mobil hitam yang lewat. Si penjual menjelaskan bahwa anjing itu sangat dekat dengan Amba, karena sering diberi makan olehnya. Dengan informasi ini, Satya memutuskan untuk membawa anjing tersebut masuk ke mobilnya. Satya merasa anjing itu bisa membantunya dalam proses pencarian, jadi ia menuju tempat CCTV lalu lintas dan meminta bantuan dari petugas polisi lainnya untuk memeriksa setiap mobil berwarna hitam. Keesokan harinya, saat Satya melewati sebuah jalan rumput, anjing itu tiba-tiba menggonggong seolah-olah merasakan sesuatu di seberang sana. Satya kemudian menyuruh anjing itu dan bersama rekan-rekan polisi mengikuti jejaknya. Berkat instingnya, anjing itu berhasil menemukan buku milik Amba dan akhirnya Satya bisa bertemu dengan Amba. Meskipun kondisi Amba sangat menyedihkan karena banyak luka di tubuhnya. Selain itu, Satya juga menyaksikan bagaimana bensin yang tumpah dari Aswin tiba-tiba memicu api yang melahap Amba. Saat melihat Amba terbakar, Satya berusaha memadamkan api dan segera membawanya ke dokter yang terlibat dalam pencarian. Namun sayangnya, Amba tidak dapat diselamatkan karena luka-lukanya yang parah. Satya tidak bisa terus berlarut-larut dalam kesedihan setelah mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pemerkosaan dan penculikan Amba. Ia pun pergi ke rumah Aswin. Setibanya di sana, ia langsung menanyakan keberadaan Aswin kepada ayahnya. Namun, Nanaji menjawab bahwa kemungkinan Aswin sedang mengadakan pesta merayakan kemenangan sebagai Menteri Keuangan. Nanaji juga meminta Satya untuk menghormatinya ketika bertemu nanti. Setelah pulang dari rumah Nanaji, Ram merasa sangat marah karena kejadian yang menimpa Amba bukanlah yang pertama kali. Seharusnya pihak kepolisian yang menangani masalah seperti ini, tetapi karena ada orang penting yang terlibat, semua usaha jadi sia-sia. Alih-alih pelaku ditangkap, petugas justru dipindahkan tugasnya. Saat Ram meluapkan kekesalannya terhadap pria yang telah merugikan banyak wanita, ia secara tidak sengaja menjatuhkan sebatang rokok yang sedang dihisap oleh Satya.
Rokok itu langsung terjatuh ke tumpukan jerami, dan dari dalam jerami tersebut muncul sosok Aswin dengan tubuh terikat, wajah penuh luka, dan seluruh badannya terbakar. Di mana rencana itu telah dibuat oleh Satya sendiri karena ia sebelumnya berhasil menangkap Aswin dan beberapa temannya. Akan tetapi, karena mereka sama sekali tidak merasa bersalah, membuat Satya sangat marah yang mendorongnya untuk menyimpan kejadian itu di balik jerami. Ini menarik perhatian banyak orang, termasuk reporter yang datang untuk meliput situasi di lokasi kejadian. Tak lama kemudian, Nanaji tiba dan terkejut melihat putranya yang tercinta telah meninggal dunia dalam keadaan hangus terbakar. Nanaji segera meminta kepada Satya untuk menemukan pelaku yang membakar anaknya tanpa merasa takut. Satya dengan jujur mengakui bahwa dirinya lah yang telah melakukan pembakaran. Singkat cerita, Mira kini membawa Satya untuk bertemu keluarganya. Namun, Mira merasa ragu karena ayahnya tidak setuju dengan profesinya sebagai polisi. Dan ternyata, ayahnya langsung menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pekerjaan Satya karena dianggap terlalu berisiko dan bisa membahayakan putrinya. Satya yang tahu bahwa ayah Mira tidak setuju dengannya karena pekerjaan tersebut berusaha meyakinkan sang ayah hingga ia akhirnya bisa diterima. Namun hal buruk terjadi ketika anak buah Nanaji datang dan mengacaukan suasana. Setelah berhasil mengamankan Mira dan keluarganya, Satya pun mengambil tindakan terhadap anak buah Nanaji yang mengganggu. Baru saja mendapatkan izin dari orang tua Mira, Satya kini diminta oleh ayah Mira untuk menjauhinya akibat kerusuhan yang terjadi sebelumnya. Tanpa terima dengan insiden itu, Satya dan Ram mengunjungi Nanaji yang sedang menyebarkan abu mendiang anaknya. Begitu Satya tiba di sana, ia langsung disambut dengan serangan anak buah Nanaji. Meskipun banyak orang di sana, Nanaji tidak dapat berbuat banyak ketika Satya menangkapnya dan membawanya ke penjara. Di malam hari ketika Mira pulang dari rumah sakit, ia bertemu Satya di halte bus yang menanyakan alasan mengapa Mira terus menghindarinya. Di situ, Mira mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pekerjaan Satya, takut suatu saat dia akan ditinggalkan. Namun, setelah mendapat jaminan dari Satya, Mira sepenuhnya luluh dan hubungan mereka membaik kembali. Singkat cerita, kini Satya dan Mira melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan yang harmonis hingga mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Kusi. Saat Satya dan Mira sedang menikmati waktu bersama, tiba-tiba Mira terkena tembakan oleh Nanaji yang secara tiba-tiba muncul di rumah mereka. Dalam keadaan yang tak berdaya karena badan Satya yang melemah akibat luka tembak, ia tidak mampu melawan saat disiksa. Ketika Nanaji sedang menyiksa Satya, terdengar suara tawa anak kecil dari sebuah monitor bayi yang berfungsi mendengarkan suara bayi dari ruangan lain. Nanaji segera menghampiri sumber suara dan, setibanya di sana, anak buahnya langsung menembak ibu Satya dan menenggelamkan Kusi dengan membiarkan air mengalir. Setelah merasa puas menyakiti Satya dan menganggap segala urusannya telah selesai, Nanaji langsung meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, ia meluangkan waktu untuk menyalakan dan memanaskan kompor gas yang ada di ruangan tersebut. Tangisan Kusi membuat Mira terbangun dari pingsannya, meskipun tubuhnya lemas, ia berusaha sekuat tenaga untuk mendekati anaknya di kamar mandi. Setibanya di sana, ia sangat terkejut melihat mertuanya sudah meninggal serta anaknya terendam air. Menyaksikan putrinya tidak sadarkan diri, Mira cepat-cepat membawanya ke hadapan Satya yang masih belum sepenuhnya sadar. Ia terus berusaha membangunkannya hingga berhasil. Dalam kondisi setengah sadar, Mira meminta Satya untuk segera membawa putrinya ke rumah sakit. Sekaligus meminta agar Satya meninggalkan tugasnya sebagai polisi. Tak lama setelah Mira pingsan lagi, sebuah ledakan terjadi pada oven yang dipenuhi gas. Berlanjut ke masa kini, akhirnya kita mendapatkan pemahaman tentang hidup Satya, Zaki, dan Kusi. Selain itu, Taraf terungkap sebagai adik Mira yang berusaha mencari tahu keberadaan kakaknya. Setelah mendengar kisah itu, Taraf mengalami perubahan saat Kusi mendekatinya. Melihat situasi tersebut, John menyadari bahwa wanita di depannya adalah adik dari istrinya yang telah meninggal. Singkat cerita, setelah mengantarkan anaknya ke bus sekolah, Satya menerima panggilan video dari sosok yang tidak dikenalnya. Dalam panggilan tersebut, ia menyaksikan kerusuhan yang terjadi di penjara akibat aksi Nanaji yang mengetahui kembalinya Satya. Sebagai balasannya,
Nanaji mengalihkan sopir bus dengan anak buahnya, yang kemudian membelokkan bus sampai terjatuh dari jembatan. Menyaksikan bus itu jatuh, Satya segera melompat ke sungai, sementara orang-orang berdatangan, termasuk tim penyelamat yang langsung melakukan pencarian. Setelah berhasil menyelamatkan beberapa anak, termasuk Kusi, ia segera membawa putrinya untuk mendapatkan pertolongan. Namun, salah satu anak tertinggal dan kembali tenggelam. Ketika ditemukan, anak tersebut dalam keadaan kritis. Untungnya, dia masih bisa diselamatkan. Walaupun tidak ada korban jiwa, Satya tetap merasa marah karena semua anak di dalam bus hampir kehilangan nyawa mereka akibat tindakan musuhnya. Tak lama setelah itu, ia menerima telepon dari Nanaji yang mengabarkan bahwa dia akan segera menemui Satya. Di malam hari, seorang ibu melaporkan kepada polisi tentang hilangnya putrinya, tetapi laporannya diabaikan. Si polisi justru asyik makan dan tidak memperhatikan ibu itu, yang akhirnya berujung pada tindakan fatal. John berubah kembali menjadi Satya dan langsung membunuh polisi tersebut. Kematian tragis asisten komisaris membuat pihak kepolisian curiga terhadap pelakunya. Namun, ketika nama Satya disebut, mereka tidak percaya karena Satya telah meninggal 6 tahun sebelumnya. Kembalinya Satya memberikan rasa aman bagi banyak warga, khususnya para wanita, saat ia terus membongkar dan menghancurkan bisnis gelap milik Nanaji satu persatu. Hal ini membuat saudara Nanaji panik dan melaporkannya kepada Nanaji, yang merespon dengan tenang dan menyuruh agar tidak khawatir. Saudara Nanaji kemudian pergi ke lokasi proyeknya, di mana beberapa pekerja tewas akibat kurangnya pengamanan. Insiden tersebut membuat karyawan mogok karena takut hal serupa terjadi lagi. Namun, bukannya menyelesaikan masalah, sisa saudara Nanaji malah menyogok kontraktor dan menaikkan gaji menjadi 10 kali lipat. Mendengar tawaran itu, sang kontraktor pun setuju. Tindakan tersebut ternyata diketahui oleh Satya. Pada malam harinya, ia mendatangi proyek tersebut dan menuntaskan seluruh anak buah Nanaji, termasuk saudaranya, hingga menemui ajal. Taraf menerima informasi dari atasannya bahwa saudara Nanaji telah mengutus anak buahnya menuju tempat persembunyian mereka. Mendapatkan berita itu, Taraf dan Zaki langsung bersiap-siap. Tidak lama kemudian, sekelompok anak buah Nanaji menyerang lokasi persembunyian mereka. Meskipun Taraf dan Zaki adalah petarung ulung, mereka tetap kesulitan menghadapi jumlah musuh yang sangat banyak. Setelah menyingkirkan saudara Nanaji, saat Satya sedang bersiap pulang, tiba-tiba dia menerima telepon dari Nanaji yang mengatakan bahwa ia sedang menunggunya di pelabuhan. Setelah mendengar hal itu, Satya berusaha menghubungi Ram tetapi tidak berhasil, sehingga ia segera meluncur ke pelabuhan tanpa berpikir panjang. Setelah Satya pergi, tampak sekelompok gadis yang telah diculik berada di hadapan Nanaji. Mereka langsung menyerang Nanaji hingga mengakhiri hidupnya dalam sekejap. 2 tahun kemudian, di tengah lautan, seorang bos yang mengelola bisnis perdagangan wanita ilegal sedang menjual wanita hasil penculikan kepada para pria jahat. Selain itu, mereka juga telah menculik 3 agen, antara lain Zaki, Taraf, dan Satya. Namun setelah ketiganya dikumpulkan, bos tersebut meminta 1 agen lagi untuk dibawa keluar. Di tempat itu, Satya memperingatkan agar dia tidak bertindak sembarangan dengan agen itu jika tidak ingin cepat menemui ajal. Namun, bos itu mengabaikan peringatannya dan tetap memerintahkan anak buahnya untuk membawa agen tersebut keluar. Begitu keluar, agen itu langsung melawan dan menewaskan semua yang terlibat dalam bisnis haram itu tanpa ampun, dan cerita pun berakhir dengan sangat baik.